dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah yang penuh kasih setia, yang senantiasa menyertai hidup kami. Pada saat ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, membaringkan diri di tempat tidur kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu serta mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada malam ini yaitu dari Roma 11 ayat 1 hingga ayat 4. Ayat pembimbing renungan ayat 1a dan 2a. Begini firman Tuhan. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Demikian firman Tuhan. Allah tidak menolak umatnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah mengalami penolakan selama hidup ini? Misalnya waktu kecil ditolak oleh teman-teman kita, tidak boleh ikut main. Atau mungkin orang tua menolak permintaan kita. Atau boleh saja bagi pemuda-pemudi ditolak saat nyatain cinta kepada orang yang kita cintai, orang yang kita sukai. Juga ditolak saat melamar pekerjaan. Atau ditolak oleh keluarga, bahkan ditolak oleh pasangan sendiri. Atau mungkin banyak penolakan yang kita alami dalam kehidupan kita. Apapun bentuknya, apapun alasannya, yang namanya ditolak itu sangat menyakitkan, bahkan bisa berakibat stres. Saat ditolak, rasanya begitu kacau dan memalukan. Merasa diri dikucilkan atau direndahkan. Pikiran atau otak selalu terprogram untuk mengingat suasana hati dan pikiran. Karena itu, jika hal ditolak itu menyakitkan, maka pikiran akan lebih mudah mengingat rasa sakit sosial daripada rasa sakit fisik. Dan jika hal ini selalu diingat, justru membuat mental kita semakin lemah dan kehilangan semangat. Dalam renungan ini berbicara tentang ditolak atau penolakan. Paulus berbicara tentang kemurahan Allah yang tidak pernah menolak umatnya. Umat tidak pernah ditolak Tuhan, dan Tuhan tidak pernah menolak umatnya. Paulus sadar dan menyadari bahwa ia mengalami kemurahan Allah dan kasih karunia Allah yang menerimanya dan melayakkan dia menjadi rasul. Sebelumnya Paulus hidup terikat dengan hukum Taurat dan bahkan ia juga menganiaya orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Tentulah karena perbuatan ini ia pasti ditolak Tuhan.
ia jahat, ia berdosa, bahkan menentang Tuhan. Namun masa lalu yang suram tidak membuat dia bertahan dalam kejahatannya, tidak membuat dia bertahan dalam keberdosaannya. Ia mengalami pemulihan saat bertemu dengan Tuhan. Ia berbalik dari kehidupan yang lama kepada kebenaran Injil, sehingga ia menjadi rasul bagi orang-orang Kristen, pengikut Tuhan dan yang percaya kepada Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan telah menangkapnya menjadi rasul pemberita Injil dan memberitakan kasih karunia Allah kepada dunia. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak sadar, kita sering jatuh ke dalam dosa dan melakukan dosa. Sudah sepantasnya kita dihukum dan ditolak oleh Tuhan. Tetapi Tuhan selalu memberikan kita kesempatan untuk menyadari perbuatan dan dosa-dosa kita, dan memberikan kesempatan bagi kita untuk berbalik kepada Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Nya yang membuat kita berharga dan diterima kembali oleh Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, sekalipun Tuhan menerima kita dan tidak menolak kita, bukan berarti kita hidup dengan sesuka hati, melakukan kehendak dan keinginan kita sendiri, dan berkata, Tuhan tidak menolak, Tuhan selalu menerima. Tuhan tidak pernah kompromi dengan perbuatan kita jika perbuatan kita adalah perbuatan yang jahat atau perbuatan yang membawa kita kepada keberdosaan. Sebab itu, mari kita hargai kasih karunia Tuhan. Kita tetap setia mengikut Tuhan, menghargai kasih karunia-Nya. Tidak hanya hidup untuk saat ini, tetapi juga untuk kehidupan kekal yang memberikan kita jaminan keselamatan. Tuhan selalu menerima kita ketika kita senantiasa setia kepada Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang Kau berikan, yang Kau anugerahkan bagi kami, sehingga kami Engkau layakkan mendapat menerima kehidupan kekal yang Tuhan janjikan bagi kami. Ajarlah kami Tuhan untuk setia dan menghargai kasih karunia-Mu dalam hidup kami dengan menjauhkan diri kami dari segala tindakan perbuatan yang jahat, perbuatan yang melahirkan dosa. Tetapi biarlah kami setia melakukan yang berkenan dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, malam ini kami mau beristirahat, berkati kami sepanjang malam ini, pulihkan semangat kami, dan berikan kami sukacita serta kehidupan yang baru di esok pagi ketika kami menikmati anugerah Tuhan melalui nafas kehidupan, agar kami senantiasa mensyukuri kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.